semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Bella Lubis dan teman saya Indriani Angelina. kami dari Universitas Budi Dharma Medan. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Kredit Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam dengan Metode Mora. Koperasi. Nah, koperasi merupakan lembaga yang berjalan berasaskan kekeluargaan, sehingga dalam melakukan kegiatan mengutamakan kesejahteraan para anggotanya. Kegiatannya mengutamakan kesejahteraan para ulang lagi kan? Aku kurang. 3. Ini kenapa? Koperasi. Nah, koperasi merupakan lembaga yang berjalan berasaskan kekeluargaan, sehingga dalam melakukan kegiatan mengutamakan kesejahteraan para anggotanya dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini tadi ini aja, langsung lanjut aku. Tadi tuh koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang berjalan berasaskan kekeluargaan, sehingga dalam melakukan kegiatan mengutamakan kesejahteraan para anggotanya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan pada penelitian simpan pinjam menggunakan metode Mora yang menghasilkan sistem yang mampu memberikan kemudahan bagi para anggota koperasi dalam menyampaikan informasi dari pengurus ke anggotanya mengenai transaksi simpan pinjam. Selain itu, juga memberikan solusi kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam melaksanakan pengolahan data simpan pinjam agar mendapat hasil yang optimal. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah multi kriteria, misalnya metode multi objective optimization on the basis of ratio analysis atau MORA. Metode Mora ini merupakan salah satu metode penyelesaian multi kriteria di mana metode ini diterapkan untuk menganalisa dan memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks secara struktur. Nah, metode Mora ini mengimplementasikan, membuat dan mendapatkan solusi dari masalah-masalah seperti masalah ekonomi, masalah manajerial, dan masalah konstruktif pada sebuah pekerjaan dan proyek. Metode Mora ini juga memiliki struktur selektivitas yang sangat baik dalam merumuskan suatu atau banyak alternatif. Nah, pendekatan yang dijalankan metode Mora dijabarkan berupa tahap suatu proses secara berkesinambungan, mengoptimalkan dua atau banyak kriteria yang terhubung bertentangan pada banyak masalah. Nah, pembahasannya dalam kasus ini, dataset pada penelitian ini terdiri dari 4 kelas, yaitu nasabah dengan kelas pinjaman lancar atau X1, kurang lancar X2, diragukan X3, dan macet X4. Untuk memudahkan dalam pemahaman perhitungan metode Mora, secara manual akan dibuat studi kasus sebagai berikut dengan rule-nya berubah data-data, rating kecocokan alternatif, dan kriteria seperti terlihat pada tabel seperti di bawah ini. Jadi dalam kasus tadi ini ada tabel. Nah, tabelnya ini dia rating kecocokan setiap alternatif, di mana alternatifnya A sampai A5, lalu ada penghasilan C1, jumlah pinjaman C2, jangka waktu C3, dan agunannya C4. Di sini terlihat ya A1 berapa sampai A5-nya berapa. Lalu ini merupakan langkah-langkah penyelesaian keputusan pemberian kredit nasabah pada koperasi simpan pinjam dengan menggunakan Mora berdasarkan contoh data rating kecocokan setiap alternatif pada tabel berikut. Nah, lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu membuat matriks keputusan. Nah, berdasarkan data rating kecocokan setiap alternatif pada tabel yang tadi, maka diperoleh matriks keputusan sebagai berikut. Yang ini matriksnya. Lalu langkah yang kedua itu kita normalisasi pada matriks X. Langkah kedua adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi seperti pada rumus pada persamaan 24. Maka matriks normalisasinya untuk setiap kriteria yaitu ini sebagai berikut. Yang pertama dia penghasilan si C1 tadi.
Ini langkah-langkahnya. Lalu next. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas yang tadi, hasil dari normalisasi matriks X tadi itu diperoleh matriks XIJ, yaitu ini dia ada 0,438 sampai seterusnya. Lalu langkah pertama dia mengoptimalkan atribut menyertakan bobot dalam pencarian yang ternormalisasi. Nah, tahap ini dilakukan dengan cara mencari hasil perkalian dengan bobot kriteria sehingga diperoleh hasilnya. Yang pertama itu dia bobotnya udah ditentukan ya gitu. Jadi bobot yang pertama itu ada bobotnya itu 0,35, 0,15, 0,25 dan 0,25. Jadi yang hasil perkaliannya itu dari nilai yang di atas itu tadi dikalikan dengan bobot 0,35 itu disamakan, yang untuk ke bawah disamakan dikalikan dengan 0,35 dan seterusnya 0,15, 0,25 dan 0,25 lagi. Nah, jadi maka hasilnya dapat dilihat pada matriks di bawah ini. Sudah dapat penghasilannya. Lalu yang keempat, pencarian nilai Y1. Nah, adapun hasil pencarian nilai Y1 itu disajikan pada tabel yang berikut. Nah, nilai alternatifnya itu A1, A5. Terus yang di sini dia yang C1, C2, C3, C4 itu ditambah dan menjadi nilai Y1. Jadi yang si A tadi nilai pinjamannya tadi berjumlah 0,15, 3485 ditambah 0,78621 dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu, maka hasilnya dapat seperti ini. Nah, setelah itu perhitungan yang telah di-ranking dari yang terbesar sampai yang terkecil berdasarkan tabel dapat disajikan pada tabel berikut. Nah, sesudah dapat hasilnya tadi, itu dia dibuat perankingan. Perankingan ini dia siapa yang cocok untuk mendapat pinjaman yang pertama. Di sini ada nilai 1, 0,4, 0,62 dan seterusnya. Di sini ada rankingnya. Nah, di yang A1 itu dia mendapat ranking 3, A2 ranking 1 karena jumlah nominalnya paling gede. Lalu yang A3 itu ranking 2, A4-nya ranking 5 dan A5-nya ranking 4. Lalu setelah melakukan perankingan untuk menentukan hasil keputusan penentuan pemberian kredit bagi nasabah itu merupakan tabel keputusan yang digunakan yang ini. Nah, lalu kita setelah dapat nilai Y1-nya tadi, kita mencari tabel keputusan di mana rentang nilainya itu lebih dari 0,7 sampai dengan 1 itu keterangannya tuh sangat layak. Nah, yang kedua lebih dari 0,4 sampai dengan 0,6 itu direkomendasikan. Lalu lebih dari 0,1 sampai 0,3 itu dipertimbangkan, dan yang terakhir kurang dari 0,1 itu tidak direkomendasikan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, selanjutnya sesuai tabel keputusan tadi, maka diperolehlah hasil yang didapat seperti terlihat pada tabel berikut, di mana A1 nilai Y1-nya 0,445287. Nah, hasil keputusannya direkomendasikan karena tadi lebih dari 0,4 itu direkomendasikan. Nah, lalu A2 itu dia 0,623431 direkomendasikan karena juga lebih dari 0,4 sampai dengan 0,6. Lalu yang ketiga A3 itu 0,44981 itu tetap direkomendasikan. Nah, yang A4 itu nilainya 0,240808 itu dipertimbangkan karena tadi ada kurang dari lebih dari 0,1 sampai 0,3 itu dia dipertimbangkan. Lalu yang terakhir yang A5 itu dapat hasilnya 0,338862 itu juga dipertimbangkan. Nah, berdasarkan tabel di atas yang tadi, maka dapat disimpulkan hasil keputusan dari 5 alternatif nasabah yang mengajukan kredit. Dapat 3 nasabah dengan peringkat direkomendasikan dan 2 nasabah dengan peringkat dipertimbangkan. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan, itu diambil beberapa kesimpulan bahwa hasil penentuan kelayakan pemberian kredit bagi nasabah menjadi lebih objektif karena pengambilan keputusan tidak secara langsung menentukan dan menilai kriteria data nasabah yang layak direkomendasi untuk diberikan pinjaman atau kredit. Lalu itu penentuan bobot dan kriteria yang digunakan sangat mempengaruhi hasil perhitungan dari metode Mora. Nah, demikian hasil dari presentasi kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemberian Kredit Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam dengan Metode Mora.
Sekian dan terima kasih karena telah mengikuti hasil presentasi